Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Asar Tanjung dengan NIM 1705621146. Saya ialah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi yang sudah saya susun beberapa bulan terakhir ini dengan judul pengaruh sosial media marketing dan online review terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel intervening. Adapun dosen pembimbing pertama saya yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizan dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Nofriska Krisanya SE MBA. Boleh next. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang daftar isinya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 ialah metodologi penelitian. Boleh next? Oke. Jadi bab 1 yaitu latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara perusahaan memasarkan produk dan berinteraksi dengan konsumen. Jadi di era digital seperti sekarang ini, sosial media dan online review itu menjadi dua alat komunikasi pemasaran yang sangat berpengaruh terhadap persepsi dan keputusan pembelian konsumen. Jadi Indonesia sendiri termasuk negara dengan tingkat penetrasi sosial media yang sangat tinggi. Dan menurut laporan dari We Are Social and Hootsuite pada tahun 2023, menunjukkan bahwa jumlah pengguna aktif sosial media di Indonesia itu mencapai 170 juta orang, dengan waktu rata-rata penggunaan sebesar 3 jam 18 menit per hari. Selain itu, sebanyak 81,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan sosial media untuk mencari informasi tentang produk atau jasa. Boleh next? Oke, selanjutnya yaitu penjelasan tentang research gap dari penelitian saya ini. Jadi, eh, penelitian saya ini saya ambil dari dua jurnal yang saling nyambung, tapi isi dari jurnal tersebut tidak sama, yaitu penelitian dari Bilgin et al. Pada tahun 2024. Dia melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa strategi pemasaran di media sosial dan ulasan pelanggan memang bisa mendorong konsumen untuk membeli. Tetapi pengaruh itu bekerja melalui minat beli sebagai perantara, ataupun dengan kata lain yaitu minat belinya sebagai variabel intervening. Dan konsumen yang aktif berinteraksi dengan konten dan membaca ulasan cenderung membentuk minat beli terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Sedangkan di penelitian Setiadi et al. Pada tahun 2023, ia menyoroti bahwa minat beli adalah faktor utama yang memprediksi keputusan pembelian. Jadi, mereka itu menekankan bahwa minat beli terbentuk dari tingkat kepercayaan atau brand trust konsumen terhadap informasi digital. Dan ini ada sedikit perbedaan dari penelitian dari Billion et al. Pada tahun 2024 itu, karena di penelitian studi et al. Ini, dia tidak membahas secara khusus bagaimana strategi media sosial atau ulasan online mempengaruhi minat beli tersebut. Jadi, dia itu berfokus pada besarnya kepercayaan terhadap informasi digital dapat menentukan niat dan akhirnya keputusan membeli. Boleh di next. Nah, jadi dari dua jurnal ini, saya saya cari-cari lagi tentang jurnal-jurnal yang mendukung penelitian saya ini. Jadi saya mendapat salah satu kasus nyata yang menunjukkan bahwa pengaruh sosial media dan online review dapat dilihat dari sebuah penelitian oleh Tarisan Giri dari Telkom University. Ia mengkaji bahwa pengaruh aktivitas sosial media marketing Traveloka di Instagram terhadap brand trust, brand equity, dan juga brand loyalty. Dan studi ini menggunakan metode survei dengan 385 responden pengguna aktif Traveloka di wilayah DKI Jakarta. Hasilnya itu menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketiga variabel tersebut. Jadi brand trust ditemukan sebagai faktor yang paling dominan, dan itu menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap merek sangat sangat mempengaruhi persepsi nilai dan loyalitas mereka terhadap Traveloka. Dan dari kasus ini menjadi sebuah pendukung teori dari Study et al. Yang mana dia mengatakan bahwa minat beli itu muncul dari brand trust, bukan semata-mata dari sosial media ataupun online review. Kemudian saya juga menemukan penelitian lagi dari Gunawan dan Kencana, yang mana hasil dari penelitiannya itu menunjukkan bahwa pengaruh iklan media sosial Instagram Traveloka, karena dia mencoba membuat di te- eh, iklan di media sosial yang membahas tentang Traveloka edisi Sumba terhadap keputusan kunjungan pengikutnya. Jadi studi ini menemukan bahwa iklan tersebut secara signifikan mempengaruhi keputusan pengikut untuk mengunjungi Sumba. Jadi menunjukkan aktivitas kampanye pemasaran digital dalam mendorong keputusan pembelian konsumen. Dan hal ini mendukung penelitian dari Bill Ginhart et al. Yaitu social media marketing dan online review itu meningkatkan
keputusan pembelian dari konsumen dan minat beli sebagai variabel interveningnya. Namun di sisi lain, kurangnya pengelolaan terhadap review pelanggan dapat berdampak buruk bagi citra perusahaan. Jadi saya juga melakukan riset dan mendapatkan kasus yang sesuai dengan hal ini, yaitu kasus yang dialami oleh perusahaan Golden Rama Tour and Travel, dan menjadi contoh bagaimana ulasan negatif di sosial media dapat menurunkan kepercayaan publik. Jadi pada tahun 2020, perusahaan ini mendapat sorotan akibat keluhan pelanggan yang viral terkait pemotongan refund tur ke Turki secara sepihak. Dan keluhan tersebut dipublikasikan dalam media konsumen dan memicu respon negatif oleh dari banyak orang. Dan menurut penelitian Khatun et al., dia menjelaskan bahwa review negatif itu memiliki efek signifikan terhadap niat beli konsumen karena dapat menurunkan persepsi terhadap kredibilitas penyedia jasa. Jadi, menyadari hal tersebut, Golden Rama kemudian meluncurkan strategi pemulihan citra melalui kampanye pemasaran bertema 53 juta kejutan pada ulang tahun mereka yang ke-53. Nah, program ini ditujukan untuk memperkuat loyalitas pelanggan dan meningkatkan awareness terhadap brand mereka. Dan hasilnya pun cukup signifikan dengan peningkatan penjualan sebesar 397% dari kuartal pertama 2022 hingga kuartal 2024. Dan ini sejalan dengan meta-analisis dari Ismagilova pada tahun 2020. Dia menyatakan bahwa ulasan positif secara signifikan berkontribusi terhadap niat beli, sedangkan ulasan negatif dapat merusak reputasi, terutama di sektor jasa yang sangat bergantung pada kepercayaan konsumen. Jadi dengan demikian, kasus Traveloka dan juga Golden Rama menunjukkan bahwa pengelolaan sosial media dan online review bukan sekedar aktivitas pelengkap, melainkan strategi inti yang dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan perusahaan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Dukungan dari peneliti pun mengonfirmasi bahwa strategi digital berbasis interaksi dan reputasi sangat relevan dalam konteks industri pariwisata modern. Jadi dari uraian tersebut terlihat adanya celah penelitian atau research gap terkait bagaimana pengaruh sosial media marketing dan online review terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel intervening, terutama dalam konteks industri tour and travel. Oke, selanjutnya boleh di next. Jadi dari latar belakang tadi saya merumuskan masalah yaitu ada 7. Antara lain, apakah sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada perusahaan jasa tour and travel? Kemudian bisa dilihat sendiri apa aja yang saya buat sebagai rujukan masalah dalam penelitian ini. Boleh di next. Adapun tujuan tujuan penelitiannya itu sebagai berikut. Itu menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap minat beli, terus menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian, dan begitu juga selanjutnya. Boleh di next. Adapun manfaat penelitiannya itu saya bagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis itu saya berharap bahwa hal ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemasaran digital, dengan memfokuskan pada variabel sosial media marketing dan online review, minat beli, dan juga keputusan pembelian. Jadi hal ini akan memperkaya literatur akademik terkait keputusan konsumen di era digital ini. Adapun di manfaat dalam praktisnya, saya berharap bahwa dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha di industri tour and travel dalam mengoptimalkan strategi pemasaran digital mereka dengan memahami bagaimana sosial media marketing dan online review mempengaruhi minat beli dan juga keputusan pembelian. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Jadi penelitian ini memberikan kerangka teologis yaitu menggunakan teori SOR atau Stimulus Organism and Response yang pertama kali diperkenalkan oleh Dovonan dan Rochester pada tahun 1982. Dalam konteks perilaku konsumen modern, teori ini menjelaskan bahwa ketika individu menerima rangsangan dari luar atau stimulus, mereka akan memproses secara internal yang kemudian akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu atau responnya. Nah, proses ini melibatkan evaluasi kognitif dan emosional yang bersifat subjektif tergantung dari pengalaman, persepsi, dan juga kondisi psikologis individu. Dari penelitian oleh Susanto dan Lestari pada tahun 2023 menunjukkan bahwa intensitas interaksi di media sosial dan persepsi terhadap ulasan digital dapat memperkuat niat konsumen untuk membeli produk jasa, termasuk pada industri pariwisata. Jadi oleh karena itu saya menggunakan teori SOR, yaitu memberikan kerangka yang logis untuk memahami keterkaitan antara promosi digital sebagai S, pemrosesan psikologis sebagai O, dan hasil perilaku berupa keputusan pembelian sebagai R dalam penelitian ini. Jadi sosial media marketing dan online review sebagai stimulus, minat beli sebagai organisme, dan keputusan pembelian sebagai respon yang akan diamati dalam konteks jasa tour and travel. Kemudian ada indikator pengukur tiap variabel yang mana bisa dilihat kalau sosial media marketing itu indikator pengukurnya itu
antara lain entertainment, interactivity, trendliness, customization, dan juga IWAM. Kemudian online review itu ada indikator pengukur tiap variabelnya seperti review quantity, review quality, credibility, relevancy, dan juga accuracy. Kemudian minat beli juga ada indikator untuk mengukurnya yaitu need recognition, information seeking, evaluation of alternative product preference, dan niat membeli. Kemudian untuk keputusan pembelian ada product choice, purchase confidence, timing decision, flexibility, dan information relevance. Boleh nih. Nah, jadi ada hipotesis penelitian yang akan saya bahas dalam penelitian saya. Itu yang bisa dilihat sendiri dalam tabel berikut. Boleh di next. Nah, ini adalah model penelitian dari hasil penelitian saya. Boleh di next selanjutnya. Oke, masuk ke bab 3, yaitu tempat penelitian saya melakukan penelitian di travel trip, yang mana pembelian travel trip itu sebagai objek penelitian didasarkan pada tingginya aktivitas sosial, media marketing, dan juga banyaknya online review yang muncul di berbagai platform media dan situs review perjalanan. Kemudian penelitian ini juga dilaksanakan pada bulan April hingga Mei 2025 di sebuah perusahaan tour and travel. Itu yang bernama Travel Trip yang tadi saya sebutkan, yang berlokasi di Jakarta. Kemudian penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang mengandalkan data berbentuk angka dan analisis statistik, memahami serta menguji suatu fenomena. Adapun populasinya itu yaitu konsumen yang pernah melakukan tour atau trip bersama Travel Trip Jakarta. Adapun sampelnya yaitu ada beberapa kriteria, antara lain yaitu responden pernah menggunakan jasa Travel Trip Jakarta minimal 1 kali, kemudian responden berusia minimal 17 tahun dan aktif menggunakan media sosial. Kemudian responden pernah atau melihat atau berinteraksi dengan konten promosi travel trip. Kemudian responden pernah membaca atau menilai online review tentang travel trip juga. Jadi, karakteristik responden dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan relevansi dengan objek studi, yaitu pelanggan yang menggunakan jasa tour and travel. Jadi, dalam penelitian ini juga, saya merujuk pada prinsip critical sample size untuk menganalisis penggunaan metode Lisrel, yaitu metode yang akan saya pakai dalam penelitian saya. Jadi, jumlah minimal respondennya itu sebanyak 200 responden. Karena dari situ saya akan bisa mengumpulkan data lebih valid lagi dan untuk membuat akurasi dari penelitian saya ini lebih bagus lagi. Boleh di next. Adapun teknik analisis data yang akan saya pakai, eh, antara lain yang akan saya uji ada 4 hal, yaitu uji validitas, yang mana berdasarkan penelitian Tan et al. Ia mengatakan bahwa teknik korelasi persen digunakan untuk menguji validitas konstruk dan hubungan signifikan ditunjukkan oleh nilai signifikansi atau kurang dari sama dengan 0,05 dan nilai koefisien persen lebih dari atau sama dengan R table. Jadi uji ini diolah menggunakan software SPSS. Kemudian ada uji reliabilitas yang mana berdasarkan penelitian oleh Farid et al. Konstruk dikatakan reliable apabila nilai cross alpha-nya itu lebih dari 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator memiliki konsistensi dalam mengukur konstruk yang sama. Yang ketiga, saya akan menguji juga kesesuaian modelnya atau kenes of fit, yang mana model analisis menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling atau SEM dengan bantuan software Whistler. Jadi, Whistler dipilih karena mendukung validitas struktur model menggunakan melalui pendekatan statistik yang komprehensif, dan berdasarkan studi Singh and Malik, model dikatakan sebagai model dikatakan sesuai apabila memenuhi sejumlah indikator seperti eh, Chi-square, Fairness of Fit Index, Rootman Square Residual, Rootman Square Error of Approximation, Adjusted Goodness of Fit Index, Tukar Lever Index, dan Comparative Value Index. Dan yang uji terakhir yang akan saya uji yaitu uji hipotesis, yang mana pengujian dilakukan dengan melihat nilai T-value dan critical ratio atau CR. Jika nilai T-value lebih dari 1,96, maka hipotesis dinyatakan signifikan pada taraf 0,05 dan nilai standardized total effect juga diperiksa untuk mengetahui kekuatan pengaruh antar variabel. Oke, boleh di next. Mungkin itu saja hasil dari presentasi seminar proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.